Juli sampai September ada 10,04 triliun modal yang masuk ke Kerawang. Kita alhamdulillah bisa menyalip Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, jauh tertinggal. Itu angka triliun ya Pak? Angkanya triliun, tapi kita perbandingan PMA PMDN-nya juga. PMA PMDN-nya, nah, ini selamat ya, ada nggak ini belum? Ini mah gabungan ya? Nanti lah rilis ini saya kirim ke teman-teman ya. Ini gabungan ya. Ini jumlah yang sangat tinggi ya, alhamdulillah. Di luar dugaan kita bisa menyalip Kabupaten Bekasi. Walaupun kalau kumulatif tahun ya, triwulan 1 triwulan 2 kita jauh tertinggal oleh Kabupaten Bekasi. Kita posisinya masih di bawah Bekasi ya. Waktu triwulan 1-2. Triwulan 1-2 masih. Ini faktor apa Pak sampai kenaikan lumayan signifikan? Kalau saya melihat teman-teman ya, kenaikan yang cukup signifikan ada beberapa faktor. Yang pertama, teman-teman tahu sendirilah kondusivitas di Kerawang saat ini ya, demo-demo apa kurang. Saya lihat biasanya di kawasan itu suka adalah gesekan dikit-dikit ya. Itu relatif kondusif. Ini mungkin melihat Karawang kondusif, jadi para investor itu tidak ragu gitu kan, tidak ragu untuk menanam di Kerawang. Dan yang kedua juga ini tidak bisa dipungkiri ya, dengan Kabupaten Bekasi pun infrastruktur kita lebih lengkap. Kenapa saya katakan lebih lengkap? Yang pertama, jalan tol aja kita punya jalan tol layang yang di Bekasi tidak turun di Kabupaten Bekasi, melintang dari kota Bekasi turun-turun di Kerawang. Itu salah satu faktor. Yang kedua, jalan tol Japek Selatan itu yang untuk Kerawang itu sudah sebentar lagi sudah fungsional yang ke Curug. Malah nanti dari Sadang ke Curug gitu ya. Malah nanti insya Allah awal tahun depan itu sudah sampai ke Bojongmanggu. Tapi dari Bojongmanggu kalau teman-teman lewat di Jalan Pangkalan udah ada jembatan. Jadi ke Pangkalan akan lebih dekat ya. Oh ini ya. Oh itu. Nah ini triwulan 3 ini ternyata kita PMA yang gede ya. PMA dan PMDN kita itu hanya 1/4. PMA itu yang terbesar ada di motor listrik ya. Kaitan itu. Terus, nah ini industrinya Pak. Ini industrinya ya. Nah, kebanyakan kita tetap ini kan yang tadi saya cerita mobil listrik, kendaraan bermotor, alat transportasi lain ya. Itu 2T. Industri kertas dan percetakan, perluasan ini Sinarmas ini grupnya. 1,9, jasa lainnya ini banyak gabung-gabung. Logam, mesin, elektronik misalnya kalau dulu SAP gitu. Industri makanan yang besar ini ABC, mau pindah ke kita dari Jangan Mogok nih ya. Oh, Apa Pak? ABC. kecap. Hands. Yang di Walahar. Walahar. Itu kan sebetulnya hanya apa ya? Itu Tambahan. industri yang mana itu? Apa ini industri makanan? Makanan. Dari mulai sarden, sambal, gitu Sambal. kan. Banyak ya. Iya. Artinya banyak ini ya perusahaan yang Enggak, karena kan Jakarta itu kan udah mulai ada larangan ya, industri tertentu harus keluar. Membuat berkantor doang. Nah, alhamdulillah ini ke Kerawang gitu kan. Saya terus kemarin juga saya Ibu Bupati saya di WA, mereka kenapa serapan tenaga kerja kita sedikit, nanti saya paparin belakangnya. Ternyata tekstil sedikit tuh Pak, cuma 352 miliar. Nah ini sebetulnya yang banyak padat karya ya. Saya juga belum pelajari padat karya ini. Apakah karena maaf ya mereka itu kan harusnya sekarang di industri yang baru masuk kawasan industri ini mahal tanahnya. Terus juga kita tidak memungkiri UMK kita mahal untuk sektor ini ya, tekstil. Tapi untuk sektor yang lain saya kira mereka masih oke lah. Nah ini gambarannya terkait industri-industri yang ada di Kerawang yang paling kecil ya tadi industri mineral, non logam, industri kayu gitu kan. Nah ini dengan angka-angka ini, contoh hotel dan restoran kan hanya 2 miliar, 11 juta. Nah itu yang pertambangan apa Pak? Nah ini pertambangan sih dulu nggak ada pertambangan langsung di kita. Mungkin yang pengolahan yang kayak nikel yang dikelola jadi ini listrik, itu ada internet tertentu yang klasifikasinya masuk pertambangan. Karena saya lihat sampai dengan saat ini ya, saya lihat di Bapeda dan PUPR
pola ruang kita belum ada buka untuk pertambangan ya. Terus ya inilah teman-teman Pak, tadi kan Pak, ya. tadi kan tertinggi investasi itu di motor listrik ya. Apa kita di sini produksinya di pabrik apa aja Pak? Jadi gini, grup-grupnya kan ada beberapa ya. Kalau saya sebut perusahaan misalnya LG ada di kita. Mereka itu lebih ke pendukung ya, pendukung contoh. Sekarang kan lokomotifnya mobil listrik yang ada di kita itu Hyundai. Hyundai itu pabriknya di Cikarang. Ya. Ya. Tapi Cikarangnya juga di sebatas dari kita itu kelihatan dari Kaligandu itu. Lebih dekat ke kita. Apalagi kalau teman-teman misalnya iseng lah, nggak tahu udah bisa masuk atau enggak. Ke tempat stasiun kereta cepat itu jembatan 2 itu udah terhubung. Dari Delta Mas ke stasiun Kerawang ini. Jadi mereka itu ngerasa wah enak lah. Jadi komponen mobil listriknya di sini, pabrik mobil listriknya di Oh, kita tuh komponen apa listriknya Pak? komponen lebih ke komponen. Termasuk itu baterainya. Karena kita punya produksi nikel yang luar biasa gitu kan. Walaupun misalnya industri nikelnya di Morowali dan Halmahera, tapi Jadi kita proses produksi. proses produksinya. Jadi ke depan Itu memang target pemerintah kendaraan depan listrik memang itu. luar biasa lah gitu kan. Nah ini teman-teman saya kira kalau kita bisa mempertahankan ini bukan tidak mungkin, coba dijumlahkan lah dengan triwulan 1, 2, 3. Ke depan kita bisa menyalip Bekasi dan ini pernah terjadi tahun 2013. Kerawang ini ranking 1, coba di atas. Oh, itu berarti baru ranking 1 lagi sejak 2013 ya Pak? Tapi ini 1 triwulan loh. Kalau digabung kita masih jauh. Belum ini, belum. Satu triwulan. Triwulan Kalau ketiga main aja. bola karena semifinal ya. Pak, bener Pak. Nah ini ya benar. Nah ini sampai dengan triwulan 3 kalau akumulasi kita baru di angka 25,31. Hanya 25,31 ini sudah jauh melebihi pada saat sebelum pandemi 2019. Dan yang lebih menggembirakan meningkat dari tahun 2021 karena 2021 itu 4 triwulan ya 26,63. Sekarang kita ditargetkan oleh BKPM ini 29,5 T dan saya sangat optimis ini akan tercapai. Sangat optimis ini akan tercapai. Yang mana Pak? Ini yang Oke. yang 25,31 target kita. Oh, itu target. Bukan, Oh, realisasi. Realisasi. Tahun kemarin kan kita cuma 26,63 sekarang di sini. Nanti kita insya Allah akan lepas di sini lewat. Oh. Target kita cuma 30 dan 30 Tahun depan pun- di semester pertama. Iya, nanti Di jalan. triwulan pertama. Bukan. Kita kan masih punya satu triwulan lagi nih. Masih ada 2 bulan lagi. Nah, saya kok optimis itu akan tercapai target 30 tuh. Tapi kalau diakumulasikan dengan tahun iya, iya. 1 tahun ini kita masih peringkat berapa? Ada ya dengan Bekasi? Kalau Bekasi targetnya berapa? Target Bekasi gede banget 50 T ya targetnya. Tapi nggak tahu ya. Sekarang rada ketinggalan tuh kita. Ada nggak? Akumulasi. Akumulasi. Target kita berapa? 30. 29, sekian ya. 29 29 pos. 30 kurang. Ya 25 tiket lagi. Dikit. Nah ini perkembangan sampai Desember. Nah kita masih kalah ya, Bekasi udah 35, kita udah 25%, tapi kita udah 20% Jawa Barat nih ya. Ini 3 bulan ya, 3 bulan kita masih kalah tuh. Walaupun kalau lihat angka-angka gitu kita nggak kerja, Bekasi tetap kita peringkat 2 tahun ini. Hanya memang kalau saya optimis Kerawang ini mungkin 1-2 tahun ke depan akan juara 1 di Jawa Barat. Karena apa? Karena ada beberapa faktor. Coba tampilkan infrastruktur saya paparan juga, kurang buka sekolahan juga.